Takut cerai padahal suami KDRT. Apa sih yang harus Anda lakukan? Nah, simak video kali ini karena saya akan membahasnya khusus untuk Anda. Saya mau sedikit cerita. Beberapa minggu yang lalu ada salah satu sahabat saya, sebut saja Ibu Sari ya, yang berkonsultasi dengan saya bahwa beliau memiliki masalah dengan suaminya yang sering dipukul oleh suaminya di depan anak-anaknya. Bahkan Ibu Sari di sini tuh takut untuk bercerai dengan suaminya karena dengan alasan nanti bisa melukai hati anaknya. Dan sudah sempat saya publikasikan juga di video saya tersebut. Saya juga sudah memberikan saran-saran buat Ibu Sari, dan mungkin sahabat Aura belum begitu paham ya, saran apa saja sih yang sudah saya berikan kepada Ibu Sari agar Ibu Sari di sini tuh bisa jauh lebih positif lagi dan bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang dialaminya saat ini. Dan alhamdulillah setelah beliau mengikuti saran-saran dari saya dan menggunakan sarana kalung aura, beliau sudah memiliki keputusan yang jauh lebih positif dan bisa membuat beliau dan anak-anak itu bahagia, yaitu beliau ingin bercerai. Beliau sudah menggugat cerai suaminya 2 hari yang lalu. Beliau menggugat cerai suaminya dan ini sedang proses perceraian, dan kita doakan saja buat Ibu Sari agar beliau itu bisa dengan mudah dalam proses cerainya dengan suaminya tersebut, karena suaminya sudah KDRT dan tidak mau mencukupi kebutuhan keluarganya lagi atau memberikan nafkah kepada Ibu Sari lagi. Dan sebenarnya apa sih yang kemarin saya berikan saran buat Ibu Sari sehingga Ibu Sari bisa menemukan solusi yang tepat atau jawaban yang tepat sesuai dengan keinginan Ibu Sari? Yang pertama di sini, saya menyarankan Ibu Sari untuk bicara baik-baik, bicara dengan lemah lembut atau dari hati ke hati dengan suaminya, bahwa tindakan suaminya tersebut bersikap keras dengan Ibu Sari, memukul Ibu Sari, dia tidak hanya melukai tubuhnya, tidak hanya melukai fisiknya, tapi melukai hatinya Ibu Sari juga. Dan apalagi kalau dilihat oleh anak-anaknya atau pemukulannya tersebut itu di depan anak-anaknya, itu akan membuat rusaknya psikologi anaknya, itu akan mengganggu psikologi anaknya, dan anaknya pun juga akan membenci orang tuanya nantinya. Apalagi melihat sosok ibunya itu sering dipukuli oleh ayahnya, anaknya tersebut akan sangat membenci ayahnya, karena sosok seorang ayah itu kan figur seorang ayah itu kan harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya, karena kelak anaknya tersebut juga akan menikah dan menjalin suatu rumah tangga. Kalau tidak diberikan contoh yang terbaik, maka kelak akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan itu sudah dilakukan oleh Ibu Sari juga, sudah dibicarakan baik-baik dari hati ke hati dengan suaminya. Yang kedua, saya juga menyarankan Ibu Sari ketika Ibu Sari takut bercerai karena takut melukai hati anak-anaknya, anak-anaknya juga akan lebih sakit nantinya, jauh lebih sakit hatinya ketika melihat ibunya, sosok yang melahirkannya, dilukai, dipukuli oleh ayahnya. Bahkan dipukulinya itu setiap hari. Dan itu di depan anak-anaknya. Itu akan membuat anak-anaknya tambah sakit lagi. Tambah sakit dan tambah membenci ayahnya. Karena melihat kejadian tersebut setiap hari. Dan akan membuat luka yang sangat mendalam di hati anak-anaknya. Dan Ibu Sari sudah memikirkannya tersebut. Dan yang ketiga, yang saya sarankan pada Ibu Sari, saya menyarankan Ibu Sari untuk bicara dengan hati dan pikiran Ibu Sari, bahwa Ibu Sari berhak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Anak-anaknya juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan apabila suaminya itu sudah diajak bicara dari hati ke hati dan tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka jalan satu-satunya adalah bercerai. Karena itu adalah jalan yang terbaik untuk kebahagiaan Ibu Sari dan anak-anaknya juga, untuk psikologinya Ibu Sari dan untuk psikologinya untuk anak-anaknya juga nantinya. Dan setelah saya perbaiki auranya, saya bersihkan energi negatifnya kemarin, bahkan Ibu Sari menggunakan sarana kalung aura, alhamdulillah Ibu Sari mendapatkan hidayah, mendapatkan keputusan yang jauh lebih baik dengan menggugat cerai suaminya, karena memang suaminya tidak bisa diajak komunikasi baik-baik.
Dan mungkin ini merupakan suatu pengalaman ya, pengalaman buat atau informasi lah, agar sahabat Aura semua itu bisa mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang Anda alami saat ini. Dan mungkin Anda saat ini juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ibu Sari. Semoga sahabat Aura bisa menemukan jawaban atau mendapatkan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah Anda. Karena kalau Anda mengalami KDRT terus-menerus di hadapan anak-anak Anda, bukan Anda yang rugi, tapi anak-anak Anda juga akan rugi nantinya. Kebahagiaan anak-anak Anda adalah di tangan Anda semuanya. Jadi Anda berikan kebahagiaan yang terbaik untuk anak-anak Anda dan temukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah Anda saat ini. Jikalau Anda saat ini masih bingung atau masih ragu untuk mengatasi masalah Anda saat ini, atau suami Anda tidak bisa diajak kompromi atau tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, Anda bisa berkonsultasi dengan saya. Nanti saya akan bantu Anda untuk mengatasi masalah yang Anda alami saat ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.